Istriku yang sudah kadaluarsa ini akan ikut ke Amerika juga. Kamu di sana cukup urus kami dan jadi pembawa barang saja. Harusnya kamu bersyukur sudah kuajak. Kata-kata itu membuat udara di ruang keluarga membeku sepenuhnya. Tidak ada yang tertawa. Hanya suara hujan deras khas Jakarta yang mengetuk kaca jendela, terdengar begitu keras di malam yang sunyi ini. Normalnya, ini adalah adegan di mana seorang istri akan menangis histeris atau marah besar. Tapi aku perlahan meletakkan cangkir teh hangatku kembali ke atas piring kecilnya, lalu menjawab dengan senyum sumringah. Tentu, aku mengerti. Mari kita bertiga pergi ke Amerika bersama-sama. Saat ini, dua orang yang sedang bersorak gembira layaknya orang bodoh di hadapanku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa minggu lagi, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pria ini akan merasakan neraka yang paling menyedihkan dan kejam dalam hidupnya. Semuanya bermula pada sore hari ini. Suamiku, Teguh. Teguh, 52 tahun, tiba-tiba pulang ke rumah membawa seorang wanita muda yang tidak kukenal. Perkenalkan, ini bawahanku, sekaligus rekan paling kusayangi, Rika, usianya 28 tahun, ucapnya. Duduk bersandar sombong di sofa kulit mewah kami, Rika menempel erat pada lengan Teguh layaknya kucing manja yang tak bertulang. Bau parfumnya yang menyengat menodai udara ruang keluarga kami, yang biasanya elegan menjadi terasa murahan. Teguh adalah seorang general manager di sebuah perusahaan anak cabang. Baru-baru ini, ia mendapatkan tiket emas promosi yang diidam-idamkannya, posisi direktur cabang di Amerika Serikat. Ia menjadi sangat arogan. Namun, siapa dalang dibalik promosinya itu? Pria bodoh ini sama sekali tidak memahaminya. Maaf ya, Ibu, kata Rika dengan suara manja yang dibuat-buat. Namun jelas terdengar merendahkanku. Tapi Mas Teguh sangat membutuhkan saya. Di pesta-pesta mewah orang kelas atas di Amerika nanti, kalau tidak ada pendamping yang muda dan berpenampilan menarik seperti saya, Mas Teguh pasti akan malu kan? Hihihi. Wanita itu tertawa tanpa merasa bersalah sedikit pun. Teguh mendengus setuju. Begitulah. Perempuan kampung yang sudah kadaluarsa sepertimu tidak akan laku di hadapan para ekspatriat dan sosialita Amerika. Kamu cukup diam di rumah, tidak usah keluar, dan masakan makanan Indonesia yang enak untuk kami berdua. Sebuah hinaan yang sangat jelas. Perlakuan paling rendah terhadap istri yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka berdua dalam diam. Hening. 10 detik, 20 detik berlalu. Keheninganku membuat secercah kepanikan melintas di wajah Teguh. Mungkin dia pikir dia sudah kelewatan? Namun, yang ada di dalam hatiku bukanlah kesedihan ataupun kemarahan, melainkan rasa muak dan kepasrahan yang dingin terhadap betapa tak terukurnya kebodohan pria di depanku ini. Kenapa diam saja, merasa canggung? Teguh meninggikan suaranya. Saat itulah aku menarik sudut bibirku, membentuk senyum yang paling sempurna. Ide yang luar biasa, Mas Teguh. Rika, mari kita berangkat ke Amerika bersama. Aku yang akan mengatur semuanya untuk kalian. Oh, baguslah kalau kamu mengerti. Akhirnya kamu sadar juga dengan posisimu, jawab Teguh. Tanggapanku yang tak terduga membuatnya lega. Ia bertukar pandang dengan Rika lalu tertawa terbahak-bahak dengan vulgar. Wah, ibu pengertian sekali. Mas, aku mau naik first class ya. Seru Rika. Tenang saja, serahkan padaku, sayang. Aku ini calon direktur cabang Amerika. Sambil menatap dingin dua orang yang sedang kegirangan itu, di dalam hati aku mulai menghitung mundur. Ya, bersenang-senanglah sepuasnya. Harga dirimu yang dangkal dan jabatanmu itu akan runtuh menjadi debu. Sampai hari itu tiba, Teguh tidak akan pernah tahu bahwa hanya dengan satu panggilan telepon dariku, hidupnya akan tamat. Jadwal penerbangan kami tepat 3 minggu lagi. Aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya dalam diam untuk menjerumuskan suamiku ke dasar neraka. Awal bulan Maret, meski hujan musim peralihan mulai mereda, angin malam yang menyusup dari celah jendela masih terasa menggigit kulit. Sisa-sisa musim hujan, dan hawa lembab menciptakan suasana yang tak menentu di ruang keluarga kami. Kami mau pergi merayakan masa depan kami yang gemilang. Kamu diam saja di rumah, ucap Teguh. Di depan mataku, ia menggandeng lengan selingkuhannya, dan menghilang ke tengah gemerlapnya malam Jakarta. Meninggalkan aku, istri sahnya, sendirian. Mereka mungkin pergi ke restoran fine dining Prancis mewah di kawasan SCBD. Brak. Suara pintu depan yang dibanting kasar bergema hampa di dalam rumah yang kini sunyi senyap. Di ruangan yang luas ini, aku meminum seteguk tehku yang sudah dingin dan menghela napas pelan. Perempuan kampung yang sudah kadaluarsa, ya. Aku memutar kembali kata-kata Teguh di kepalaku. Anehnya, aku tidak merasa marah atau sedih. Hanya saja, melihat pria yang telah menghabiskan 25 tahun bersamaku, kini menjadi makhluk yang begitu kejam, dan bodoh karena dibutakan oleh kekuasaan dan uang, sungguh membuatku muak. Namaku Rati Kusuma, usiaku 50 tahun. Seperti kata Teguh, aku memang tidak pernah memakai pakaian branded mahal. Sehari-hari aku berpakaian sederhana,
pergi berbelanja barang diskon di swalayan dekat rumah, dan mencabuti rumput liar di taman layaknya ibu rumah tangga biasa. Aku membuatkan bekal untuknya dan menyiapkan kemeja batiknya setiap pagi. Di matanya, aku hanyalah pembantu yang membosankan dan tak pernah mengeluh. Namun, itu semua hanyalah topeng yang kukenakan di hadapan dunia. Nama gadisku adalah Ratih Suryaningrat. Suryaningrat bukan sekadar nama. Ini adalah keluarga konglomerat pendiri Suryaningrat Group, sebuah kerajaan bisnis yang memiliki hotel-hotel mewah, properti raksasa, dan perusahaan perdagangan global tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Aku adalah salah satu pewaris utama, dan saat ini, pemegang saham mayoritas dengan kendali mutlak atas grup tersebut. Itulah identitas asliku. Tentu saja, Teguh sama sekali tidak tahu fakta ini. 25 tahun yang lalu, aku sangat muak dengan pria-pria perhitungan yang mengerumuniku hanya demi status dan harta kekayaanku. Saat itulah, saat menyamar sebagai pelayan di sebuah kedai kopi kecil, aku bertemu Teguh. Saat itu dia hanyalah karyawan rendahan yang masa depannya tidak jelas. Namun dia canggung tapi jujur. Aku mungkin miskin dan tidak bisa diandalkan sekarang, tapi suatu hari nanti aku pasti akan meraih kesuksesan dengan usahaku sendiri dan membahagiakanmu, katanya dengan tatapan lurus. Terpikat oleh ketulusannya, aku menentang keras tentangan orang tuaku dan bersiap memutuskan hubungan dengan keluargaku demi menikahinya. Namun, hubunganku dengan keluargaku tidak pernah benar-benar terputus. Ayahku diam-diam terus mengawasiku, anak perempuan satu-satunya, dan beberapa tahun lalu saat bersiap pensiun, beliau secara rahasia menyerahkan kendali dan saham raksasa grup kepadaku. Perusahaan tempat Teguh bekerja sebenarnya telah diakuisisi oleh Suryaningrat Group 3 tahun lalu. Artinya, Teguh hanyalah salah satu karyawan rendahan yang berenang di atas telapak tanganku. Jabatan Direktur Cabang Amerika yang dibanggakannya sebagai hasil keringatnya sendiri? Tentu saja itu hanyalah ilusinya belaka. Belakangan ini, desas-desus kelam tentang skandal perempuannya dan kecurigaan bahwa ia menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sampai ke telingaku. Aku ingin mempercayai pria yang pernah kucintai. Karena itulah, sebagai ujian terakhir, aku sengaja memberinya posisi dengan wewenang besar ini untuk melihat sifat aslinya. Hasilnya sangat menyedihkan. Dia tenggelam dalam kekuasaan kecil dan uang, mengkhianatiku, dan secara kurang ajar berniat membawa selingkuhannya ke Amerika. Kesunyian pecah oleh nada dering elegan dari ponsel pintarku. Nama yang muncul di layar adalah Kuncoro tangan kanan dan eksekutif paling licin di Suryaningrat Group, sekaligus orang kepercayaanku. Ya, Ratih di sini. Mohon maaf mengganggu selarut ini, Nyonya Besar. Bukti dari kasus yang Anda minta sudah berhasil kami kumpulkan sepenuhnya. Dari seberang telepon, suara Kuncoro terdengar tenang, namun menyimpan kemarahan yang tertahan. Suami Anda, Teguh, dan bawahannya yang bernama Rika. Kami telah mengamankan bukti tak terbantahkan, bahwa mereka memalsukan pengeluaran perusahaan secara licik untuk membayar biaya menginap di hotel bintang 5 dan membeli barang-barang branded. Total kerugiannya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Air susu dibalas air tuba, perbuatan ini tidak bisa dimaafkan. Kerja bagus, Pak Kuncoro. Apa yang harus kita lakukan, Nyonya? Kita bisa saja menyerahkannya ke polisi sekarang atas tuduhan penggelapan dalam jabatan, dan langsung memecatnya secara tidak hormat, tapi, aku berdiri di dekat jendela, membiarkan angin malam menyapu wajahku sambil menatap pohon Kamboja yang bergoyang di tengah kegelapan. Sama seperti hawa malam yang dingin, hatiku telah sepenuhnya membeku. Tidak ada sisa belas kasihan 1 milimeter pun untuknya. Tidak, Pak Kuncoro. Kalau begitu saja, tidak akan seru, jawabku. Maksud Nyonya? Dia sekarang sedang merasa berada di puncak dunia. Jika kita tidak menjatuhkannya dari tempat yang paling tinggi, dia tidak akan pernah mengerti betapa berat dosa yang ia perbuat dan seberapa besar rasa hina yang aku rasakan. Aku memberi perintah dengan nada pelan, namun mutlak. Biarkan mereka berangkat ke Amerika sesuai jadwal. Pastikan tiket pesawat dan akomodasi mereka setibanya di sana berjalan persis, sesuai dengan skenario khusus yang sudah kusiapkan. Baik, Nyonya Besar. Sesuai kehendak Anda, kami akan menyiapkan neraka yang paling sempurna. Setelah mematikan telepon, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela dan tersenyum dingin. Suamiku yang bodoh itu percaya tanpa keraguan bahwa dia akan duduk di kursi empuk Direktur Cabang Amerika, dan selingkuhannya yang murahan itu sedang kegirangan membayangkan terbang dengan first class. Mereka tidak tahu, saat mereka melangkah melewati gerbang keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta beberapa minggu lagi, yang menanti mereka bukanlah American Dream yang glamor, melainkan tiket satu arah menuju dasar neraka tanpa jalan keluar. Dan pemandu ke neraka itu tak lain adalah istri kampungnya ini. Nah, sudah waktunya aku menghubungi anak itu. Aku kembali mengambil ponselku dan mengetuk nama seseorang yang sudah cukup lama tidak kuhubungi. Halo? Ibu, di Jakarta bukannya sudah tengah malam? Ada apa? Suara yang terdengar dari seberang adalah suara anak laki-laki sematawayangku, Satria,
28 tahun, terdengar sedikit serak. Saat ini ia tinggal di pantai barat Amerika. Suamiku, Teguh, mengira putranya di sana hanyalah pekerja lepas yang gagal atau karyawan rendahan bergaji kecil. Teguh selalu menghinanya dengan sebutan anak pecundang yang tidak mewarisi darah jeniusku dan menganggap Satria hanya akan mencoreng rekam jejak karirnya. Namun itu adalah ilusi fatal dan kesalahan terbesar Teguh. Satria mewarisi insting bisnis luar biasa dari kakeknya sang pendiri grup dan secara rahasia telah diangkat menjadi eksekutif termuda di markas besar Suryaningrat Holdings di Amerika Serikat. Dia adalah pebisnis jenius yang saat ini mengawasi berbagai megaproyek bernilai triliunan rupiah. Dia adalah satu dari sedikit orang di dunia yang mengetahui identitas asliku dan struktur kekuasaan sejati di balik perusahaan kami. Maaf mengganggumu malam-malam, sayang. Ibu ingin minta tolong sedikit soal ayahmu di Amerika. Aku menceritakan dengan tenang bagaimana Teguh berniat membawa selingkuhannya, Rika, ke Amerika, memperlakukanku seperti budak, sekaligus menggelapkan dana perusahaan hingga puluhan miliar rupiah. Udara dari seberang telepon seketika terasa turun hingga di bawah titik beku. Pria brengsek itu, sampai kapan dia mau merendahkan ibu? Menggelapkan uang perusahaan pula? Baik, aku mengerti. Aku akan kerahkan departemen audit dan tim legal dari Jakarta sekarang juga, memecatnya, dan menjebloskannya ke penjara. Tunggu, Satria, tegurku dengan suara tenang, menghentikan putraku yang hampir meledak marah. Kalau dia hanya dipecat di lingkungan Jakarta yang lunak ini, pria itu tidak akan pernah benar-benar menyadari kesalahannya. Saat ini mereka sedang berkemas dengan penuh sukacita untuk menjemput impian Amerika mereka. Biarkan mereka pergi ke sana sesuai rencana. Menyadari niatku dalam sekejap, Satria mendengus dingin dengan tawa yang tajam. Begitu rupanya. Ibu ternyata kejam juga. Aku mengerti. Aku akan menyiapkan pesta penyambutan paling penuh keputusasaan untuk pria bodoh dan kucing garong itu. Akan kubuat mereka merasakan keperkasaan sejati Suryaningrat Group sampai ke tulang sumsum mereka. Ibu serahkan padamu. 3 minggu lagi, dari penerbangan Bandara Sweta. Setelah sambungan terputus, aku menutup jendela rapat-rapat. Persiapan di pihak Amerika sudah sempurna. Beberapa hari kemudian, menjelang pertengahan bulan Maret, saat hujan rintik-rintik terus membasahi Jakarta di siang hari, bel interkom rumah kami berbunyi nyaring. Saat kubuka pintu, berdiri ibu mertuaku, Ibu Kartini, usianya 75 tahun. Kunjungan mendadak tanpa janji yang sangat egois. Ratih. Benar Teguh diangkat jadi direktur cabang di Amerika? Oh, betapa bangganya aku pada putraku. Tanpa melepas sepatunya, Ibu Kartini nyelonong masuk ke ruang keluarga, melemparkan payungnya yang basah kepadaku, lalu duduk menghempaskan diri di atas sofa kulit termahal kami. Sejak dulu, Kartini yang tidak tahu bahwa aku adalah pewaris Suryaningrat Group, selalu menganggapku sebagai anak orang miskin dan memperlakukanku layaknya pembantu tak bergaji. Hari ini pun, tanpa salam atau basa-basi, dia langsung melemparkan kata-kata kejamnya. Lagi pula, wanita kampung tanpa pendidikan dan kelas sepertimu sangat tidak pantas pergi ke Amerika. Kata Teguh, di sana ada wanita muda dan berbakat bernama Rika yang akan membantunya. Kamu jangan sampai mengganggu mereka. Di sana kamu tidak usah keluar rumah. Cukup sikat tablese dan cuci baju saja. Kamu ini benar-benar batu sandungan bagi putraku yang luar biasa. Sebuah hinaan telak. Ibu mertuaku dengan entengnya menyetujui fakta bahwa putranya membawa selingkuhan muda, dan justru merendahkanku menantu yang telah mengabdi padanya selama bertahun-tahun layaknya serangga. Aku tidak membalas. Aku hanya meletakkan secangkir teh hijau hangat di depannya, lalu menunduk diam. Hening yang panjang. Mungkin dia berharap aku menangis atau marah histeris. Melihatku dia membatu tanpa ekspresi, dia mengerutkan kening merasa ngeri. Tepat saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Ibu ada di sini? Itu suara Teguh. Tapi ini adalah siang hari di pertengahan minggu. Mengapa Teguh, yang seharusnya bekerja di kantor, ada di sini? Dan saat ia masuk ke ruang keluarga, ada sosok tak terduga yang menempel manja di sebelahnya. Halo ibu, kenalkan, saya Rika, itu selingkuhannya. Mereka kabur dari pekerjaan hanya untuk pergi berbelanja dengan elegan. Kedua tangan Rika dipenuhi tas belanja bertuliskan logo merek mewah ternama dari Plaza Indonesia. Ya ampun, kamu Rika, betapa cantiknya. Kamu jauh lebih pantas menjadi istri Teguh daripada Ratih. Puji Ibu Kartini dengan wajah berseri-seri, menggenggam tangan Rika dengan gembira. Sebuah sandiwara menjijikkan yang diputar tepat di depan mata istri sahnya. Sebenarnya Bu, aku berencana tinggal bersama Rika di Amerika nanti. Kami akan menyewa apartemen mewah berfasilitas kolam renang dengan uang perusahaan. Ratih? Oh, aku akan membuangnya di apartemen bobrok murahan di daerah kumuh dan rawan kejahatan, kata Teguh sambil tertawa. Mendengar kata-kata Teguh, Kartini dan Rika tertawa terpingkal-pingkal memegangi perut mereka. Bagus, Teguh. Tempat itu sangat cocok untuk istri tak berguna seperti dia.
Suara tawa vulgar dan kejam dari ketiga orang ini bergema di ruang keluarga yang luas. Aku perlahan mengangkat wajahku, menatap ketiga orang bodoh ini bergantian, dan dengan lembut memberikan senyum yang paling memukau. Tentu, Ibu, Rika, Mas Teguh. Silakan nantikan kehidupan baru yang glamor di Amerika. Aku akan memastikan seluruh tempat tinggal dan kendaraan spesial kalian di sana sudah diatur dengan sangat sempurna. Mendengar kata-kataku yang penurut, ketiga orang itu tertawa makin keras, mengira aku akhirnya sadar akan posisiku di kasta terendah. Mereka tidak tahu bahwa tempat tinggal yang aku atur adalah sebuah neraka kumuh tanpa jendela, dan bahwa setibanya mereka di Amerika, masa depan gemilang, yang mereka percayai akan hancur lebur dalam sekejap mata oleh sebuah pembalasan dendam yang tak terbayangkan. Sisa waktu 2 minggu lagi sebelum keberangkatan. Pertunjukan badut-badut bodoh ini akhirnya memasuki babak akhir yang tak bisa diubah lagi. Akhir Maret, tepat 10 hari sebelum hari H keberangkatan. Di malam hari saat hujan deras khas Jakarta menghantam kaca jendela, aku berada di ruang keluarga, memasukkan sedikit barang-barang pribadiku ke dalam koper kecil. Di rumah sebesar ini, barang milikku sungguh tak seberapa. Tiba-tiba, suara pintu depan dibuka dengan kasar terdengar. Teguh pulang dengan wajah semringah dan bau alkohol yang menyengat. Tapi malam ini dia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri seorang pemuda muda yang wajahnya tidak kukenali. Aku pulang. Ini bawahanku, Dimas. Aku menyuruhnya mengurus tetek bengek untuk perjalananku yang luar biasa nanti. Pemuda berusia pertengahan 20-an bernama Dimas itu, menunduk sopan dengan wajah pucat dan penuh rasa bersalah. Di tangannya, ia memegang map plastik tebal berisi dokumen dan tiket pesawat. Teguh duduk bersandar di sofa, merebut map itu dari tangan Dimas dengan kasar, mengambil satu tiket, dan melemparkannya ke atas meja. Nih, tiketmu. Tentu saja aku membelikanmu kelas ekonomi yang paling murah. Sengaja kupilihkan kursi di paling belakang, persis di sebelah toilet. Bersyukurlah atas kebaikanku. Sambil menatap remeh padaku yang melihat secari kertas tipis itu, Teguh melontarkan kata-kata kejamnya lagi. Aku dan Rika tentu saja naik first class. Kalau perempuan kampung kadaluarsa sepertimu duduk di sana, para sosialita luar negeri pasti akan protes. Kamu cukup duduk diam di kursi ekonomi yang sempit sambil mencium bau pesing, dan jaga baik-baik barang bawaan kami. Sebuah hinaan telak yang final. Aku menatap tiket yang dilemparkan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang dalam, hanya suara hujan yang mengetuk jendela yang terdengar begitu keras dan mencekam. Kesunyianku membuat Teguh berdecak kesal. Ia pasti berharap aku menangis dan memohon. Apa? Ada masalah? Harusnya kamu bersyukur aku masih mau membawamu ke Amerika. Oh iya, serahkan buku tabungan pribadimu dan ATM-mu padaku sekarang. Tuntut Teguh tiba-tiba. Aku perlahan mengangkat wajahku. Buku tabungan? Untuk apa? Tentu saja untuk beli perhiasan mahal yang cocok dengan gaun yang akan dipakai Rika di pesta penyambutan kami di Amerika nanti. Kamu pasti diam-diam menyisihkan uang belanja bulananmu, kan? Lagi pula, perempuan kampung sepertimu tidak punya alasan untuk berdandan. Serahkan semuanya untuk Rika yang muda dan cantik. Mendengar tuntutan egois yang di luar nalar itu, Dimas yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri lagi. Pak Teguh, ini sudah keterlaluan terhadap istri Bapak. Belum puas memakai uang perusahaan, kini Bapak mau merampas harta pribadi Nyonya. Diam kau. Aku ini calon direktur cabang Amerika. Uang segini akan kulipat gandakan puluhan, bahkan ratusan kali lipat di sana nanti. Teguh membentak Dimas dengan kasar, lalu memaksa membuka laciku dan merampas buku tabungan serta kartu ATM yang berisi beberapa juta rupiah, uang sisa belanjaku sehari-hari. Sip, uang ini lumayan buat tambah-tambah beli gaun Rika. Sana, Dimas, kamu boleh pulang. Aku mau pergi ke apartemen Rika sekarang. Pastikan barang-barangku selesai di packing besok pagi. Teguh memasukkan buku tabungan itu ke dalam saku jasnya, lalu kembali keluar menembus hujan malam dengan semangat tinggi. Yang tersisa hanyalah ruang keluarga yang sunyi, aku, dan Dimas yang berdiri terpaku dengan wajah syok. Nyonya, saya sungguh minta maaf. Saya tidak bisa menghentikan kebrutalan Pak Teguh, kata Dimas sambil menunduk dalam, tangannya mengepal menahan marah. Tangan itu sedikit gemetar. Tidak apa-apa, Nak Dimas. Kamu tidak perlu memikirkannya. Duduklah sebentar, biar ku buatkan teh. Ucapku sambil tersenyum lembut. Dimas tampak terkejut, melihat sekelilingnya, lalu diam-diam mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari dalam tasnya. Nyonya, sebenarnya saya disuruh oleh Pak Teguh untuk memanipulasi pembukuan pengeluaran, tapi pengeluarannya sangat tidak wajar. Ini adalah bukti data bahwa Bapak secara ilegal menarik dana perusahaan dan membelikan barang mewah untuk selingkuhannya, Rika. Saya sungguh tidak bisa memaafkannya. Tapi sebagai karyawan rendahan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menatap Dimas dengan sedikit terkejut. Di perusahaan ini, ternyata masih ada pemuda dengan mata lurus dan rasa keadilan yang begitu tinggi, sama seperti Teguh yang dulu pernah kucintai saat ia masih muda.
Aku menerima flash disk itu dan menggenggam tangan Dimas dengan lembut. Terima kasih, Dimas. Keberanianmu tidak akan sia-sia. Aku jamin bukti ini akan sampai ke tempat yang paling tepat. Sikapku yang begitu tenang, dan wibawa absolut yang tidak mungkin dimiliki oleh ibu rumah tangga biasa, membuat Dimas menahan napas sejenak. Setelah Dimas pulang, aku menatap flash disk di tanganku dan tiket ekonomi yang dilemparkan Teguh. Merampas sisa uang belanjaku untuk membeli gaun selingkuhannya? Aku tanpa sadar tertawa. Buku tabungan yang direbut pria itu hanyalah dompet recehanku selama aku hidup sebagai Ratih Kusuma. Dia sedang berbesar kepala hanya karena uang beberapa juta rupiah. Tanpa tahu bahwa aset asliku adalah angka astronomis yang tak pernah bisa dibayangkannya. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada Pak Kuncoro. Pak Kuncoro, saya baru saja mendapatkan bukti penggelapan yang sangat fatal. Apakah kejutan pembatalan penerbangan dan penyambutan spesial di Bandara Soeta minggu depan sudah siap? Beberapa detik kemudian, balasan singkat dari Kuncoro masuk. Semua sudah sesuai rencana. Kami akan menyajikan penerbangan keputusasaan yang tak akan pernah dilupakan oleh Teguh dan Rika seumur hidup mereka. Panggung akhirnya siap. Sandiwara menjijikkan bersama dua orang ini tinggal tersisa beberapa hari lagi. Sambil menatap mataku yang dingin di pantulan jendela, aku menyeruput teh dan membayangkan momen saat mereka dijatuhkan ke neraka di Bandara Soekarno-Hatta nanti. Namun, 3 hari sebelum keberangkatan, hantu dari masa lalu tak terduga muncul di hadapanku, membawa situasi ini ke arah yang tak terduga. 3 hari sebelum keberangkatan. Di sore hari saat awan kelabu menutupi langit Jakarta, aku berada di private lounge lantai atas sebuah hotel mewah milik jaringan Suryaningrat Group di kawasan Senayan. Di depanku, duduk di atas sofa empuk, adalah seorang pria paruh baya beruban. Dia adalah Pak Oemar, 68 tahun. Eksekutif senior di perusahaan induk grup yang kukendalikan, sekaligus mantan mentor yang dulu melatih Teguh dan satu-satunya orang yang mendukung pernikahan beda status kami dulu. Nyonya besar, saya sungguh minta maaf harus merepotkan Anda memanggil saya ke tempat ini. Pak Oemar menundukkan kepalanya dalam-dalam, meletakkan map tebal di atas meja dengan ekspresi berat. Kelakuan arogan Teguh sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dia benar-benar mengira dirinya terpilih menjadi direktur cabang Amerika, dan mulai memindahkan karyawan-karyawan senior yang berani menentangnya ke daerah terpencil. Bahkan kepada saya, mantan mentornya, beberapa hari lalu dia mengatakan ini di depan banyak karyawan. Pak Omar menggigit bibirnya menahan frustrasi, dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara gemetar. Hei, Pak Omar, orang tua bangka yang ketinggalan zaman seperti Bapak mending diam saja. Pasar Amerika akan sepenuhnya dikuasai oleh selera muda saya dan Rika. Kakek-kakek tidak berguna sepertimu cukup menjilat sepatu kami saja. Penghinaan yang jelas, dan sama sekali, tidak bisa dimaafkan. Kepada Pak Omar yang dulu diperkenalkan Teguh sebagai atasan yang sangat kuhormati, dan yang memberikan pidato hangat di pernikahan kami. Kekuasaan memang racun manis yang bisa membusukkan akal sehat manusia hingga sejauh ini. Aku menutup rapat mulutku, menatap cangkir teh antik di tanganku. Keheningan yang dalam, hanya alunan piano live di lounge ini yang bergema menyamarkan ketegangan di antara kami. Karena aku tidak bergerak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Pak Omar menatapku dengan cemas. Setelah hening beberapa menit yang terasa berat, aku perlahan mengangkat wajah, mengeluarkan flash disk yang dipertaruhkan Dimas dari dalam tasku. Pak Omar, saya sungguh minta maaf karena Anda yang telah setia mengabdi bertahun-tahun harus menerima penghinaan seperti itu. Tapi jangan khawatir, tolong lihat ini. Ini adalah bukti telak penggelapan yang diam-diam dibawa oleh bawahannya, Dimas, kepada saya kemarin. Saat kumasukkan USB itu ke laptop yang dibawa Pak Omar, data yang tak terbayangkan muncul di layar. Bukti bahwa Teguh dan Rika secara licik menggunakan vendor fiktif untuk menarik dana perusahaan demi membeli mobil mewah, tas branded, hingga membayar biaya sewa tahunan untuk sebuah rumah mewah berkolam renang di Amerika. Ini, kerugiannya bukan lagi puluhan juta. Ini hampir mencapai belasan miliar rupiah. Seru Pak Omar. Nyonya besar, kita harus segera melaporkan pria ini ke polisi dan menangkapnya atas tuduhan penggelapan. Kita tidak bisa membiarkannya bebas lebih lama lagi. Saat Pak Omar berdiri dengan amarah yang meledak, aku mengulurkan tanganku, menahannya dengan tenang. Duduklah, Pak Omar. Belum waktunya. Kalau kita hanya menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi di sini, dia pasti akan menggunakan mulut manisnya untuk mengelak atau menimpakan semua kesalahan pada bawahannya. Untuk mencabut sifat busuknya dari akar dan membuatnya merasakan neraka yang sesungguhnya, cara lembek seperti ini tidak akan cukup. Sambil menatap deretan gedung pencakar langit Jakarta yang diselimuti awan kelabu, aku melepaskan perintah dengan suara sedingin es dan kekuatan absolut. Biarkan mereka pergi ke Bandara Soekarno-Hatta sesuai jadwal. Dan tepat sebelum mereka menaiki pesawat demi mewujudkan American Dream itu, aku akan merebut segalanya. Jabatan yang dia yakini sebagai hasil kemampuannya, kehormatan palsu yang dia beli dengan uang perusahaan,
dan aku, pelindung mutlak di belakangnya. Menyadari makna tersembunyi dari kata-kataku, Pak Oemar menahan napas dan menatap mataku. Wajah seorang istri biasa yang dulu mencintai dan mendampingi pemuda canggung itu, sudah tidak ada lagi. Yang ada saat ini adalah wajah seorang penguasa kejam yang berdiri di puncak konglomerasi global, yang tidak akan pernah memberi ampun pada seorang pengkhianat. Saya mengerti. Akan saya laksanakan sesuai perintah Nyonya Besar. Pengaturan perpisahan spesial di Bandara Soekarno-Hatta sudah dipersiapkan dengan sempurna oleh tim legal dan Direktur Kuncoro. Persiapan untuk menjatuhkan mereka dari puncak harapan ke dasar neraka sudah matang, jawab Omar. Bagus. Aku mengandalkanmu. Begitu aku menghilang dari sisi mereka, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Setelah berpisah dengan Pak Oemar, aku pulang ke rumah. Namun, yang menantiku di sana adalah bahan bakar tambahan untuk kemarahanku. Saat membuka pintu depan, aku melihat pulpen emas peninggalan almarhum ayahku dan album foto masa muda keluargaku telah dikoyak-koyak, berserakan dengan kejam di lantai. Dari ruang keluarga, terdengar tawa vulgar Teguh dan Rika. Hahaha, barang-barang rongsokan berharga milik istrimu sudah kubuang ke tempat sampah semua. Rumah mewah kita di Amerika tidak butuh sampah seperti ini. Kerja bagus Rika. Sampah milik perempuan kampung bau tanah itu memang tidak pantas ada di kehidupan baru kita yang gemilang. Aku perlahan memungut foto keluarga yang sobek di lantai, lalu melangkah ke ruang keluarga tanpa suara. Hari penghakiman bagi badut-badut bodoh ini sudah di depan mata. Keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Teguh, aku pergi ke kantor perusahaannya untuk mengantarkan dokumen tambahan untuk keberangkatan dan cap stempel perusahaannya. Mengenakan kardigan sederhana yang kubeli saat diskon dan membawa tas kain kusam, ini adalah pertama kalinya aku menyusup masuk ke perusahaan anak cabang ini, menyembunyikan statusku sebagai pemegang saham utama Suryaningrat Holdings, dan bertindak sebagai istri rendahan. Memasuki lobi kantor yang luas, para karyawan muda yang sibuk berbisik-bisik melihat penampilanku yang salah tempat. Kayaknya itu istri Pak Teguh, kok mirip ibu-ibu tukang bersih-bersih ya? Di tengah tatapan dingin itu, aku hanya menegakkan punggung dan menunggu di sofa lobi. Tak lama kemudian, dari ruang tunggu kaca, Teguh dan Rika muncul sambil tertawa keras. Rika mengenakan gaun merek mewah yang mencolok dan menempel pada lengan Teguh dengan gaya yang dibuat-buat. Karyawan di sekitar menatap mereka dengan jijik, tetapi kedua orang yang mabuk kuasa itu sama sekali tidak menyadarinya. Hei, perempuan kampung lelet, lama banget sih? Teriak Teguh hingga suaranya bergema di seluruh lobi saat melihatku. Mana dokumen dan stempel yang kuminta? Cepat berikan, jangan lelet. Saat aku mengeluarkan dokumen dari tasku tanpa bicara, Rika menutup hidungnya dan mengerutkan wajahnya dengan berlebihan. Aduh, ibu, bisa tidak jangan mondar-mandir di kantor kami yang suci ini dengan pakaian dekil begitu? Hawa miskinnya menular tahu, Mas Teguh ini calon atasan hebat di Amerika, loh. Orang rendahan seperti ibu tidak pantas dekat-dekat dengan kami. Puluhan karyawan di lobi serempak menoleh ke arah kami. Hinaan yang begitu telanjang terhadap seorang istri. Dengan tangan masih menyodorkan dokumen, aku menatap Rika dan Teguh tanpa mengubah ekspresi sedikit pun. Keheningan sedingin es. 5 detik, 10 detik. Kesunyianku yang menakutkan membuat udara di sekitar menegang. Teguh, yang tidak tahan dengan tatapanku yang sedingin es, mendecak kesal. Cih, bikin merinding saja. Kalau urusanmu sudah selesai, cepat pulang sana, bentaknya sambil merebut dokumen itu dengan kasar. Tepat saat itu, manajer Teguh, lobi ini ramai sekali. Ada masalah apa? Sebuah suara berat terdengar, dan seorang pria parubaya yang berwibawa muncul dari belakang lobi. Dia adalah Presiden Direktur Darmawan, petinggi tertinggi di perusahaan ini. Di belakangnya, beberapa tamu asing mengikutinya. Presiden Direktur. Teguh buru-buru melepaskan Rika dan menunduk dalam-dalam. Oh, tidak ada apa-apa, Pak. Istri kampung saya ini kebetulan datang mengantar dokumen dengan pakaian gembel, jadi saya sedang menegurnya. Maaf Bapak harus melihat hal memalukan ini. Tatapan Pak Darmawan berpindah dari Teguh kepadaku. Pada detik itu juga, aku tidak melewatkan wajah Pak Darmawan yang seketika pucat pasi, dan keringat dingin menetes di dahinya. Pak Darmawan pernah melihat wajah asliku, sang penguasa puncak Suryaningrat Group, dari kejauhan dalam sebuah rapat Dewan Direksi Rahasia di masa lalu. Aku menatap mata Pak Darmawan yang gemetar, dan menggelengkan kepalaku sedikit sekali hingga tidak ada orang lain yang menyadarinya. Sebuah tekanan mutlak tanpa kata yang berarti, jangan katakan apapun sekarang. Memahami segalanya, Pak Darmawan berusaha keras menahan tubuhnya yang gemetar dan menoleh kembali ke Teguh dengan suara kaku. Begitu ya? Teguh, kau benar-benar tidak sadar telah melakukan hal yang sangat mengerikan ya. Tapi sudahlah. Keberangkatanmu ke Amerika sudah diputuskan. Silakan nikmati rasa superioritasmu yang tinggal seujung kuku ini selagi bisa. Tanpa memahami makna sebenarnya bahwa itu adalah vonis hukuman matinya, Teguh membusungkan dada dengan bangga. Hahaha. Terima kasih, Pak.
Saya dan Rika akan menghancurkan sistem lama di Amerika nanti. Ya, silakan dinikmati, jawab Pak Darmawan, lalu melangkah pergi dengan cepat seolah ingin melarikan diri. Lihat kan, Pak Direktur saja mengharapkan kesuksesanku. Sana pulang dan packing barang-barang, bentak Teguh. Aku hanya menjawab, baik, dan membalikan badan meninggalkan badut-badut konyol itu. Saat melewati pintu otomatis lobi, angin musim hujan yang mulai reda menyapu wajahku, dan ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan dari putraku, Satria, masuk, Ibu, jalur VIP di Bandara Suweta, dan persiapan penyambutan di pihak Amerika sudah selesai 100%. Aku menatap layar dan tersenyum dingin tanpa suara. Nah, semua aktor sudah berkumpul. Aku hanya perlu mengantarkan mereka ke pintu keberangkatan keputusasaan itu. Satu sebelum keberangkatan ke Amerika. Siang yang terik di kawasan Plaza Indonesia, Jakarta. Aku berjalan terengah-engah membawa belasan tas belanjaan merek mewah yang talinya sampai merah membekas di tanganku. Beberapa meter di depanku, Teguh dan Rika berjalan dengan angkuh. Menggunakan uang perusahaan yang mereka gelapkan, mereka memborong setelan jas mewah dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah seolah sedang membalas dendam masa miskin mereka. Hei, jangan lelet, ini barang berharga untuk masa depan kami yang gemilang. Kalau sampai lecet, nyawamu yang murah itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Teriak Teguh tanpa mempedulikan tatapan dingin pengunjung mal lainnya. Aduh, ibu kampung ini benar-benar tidak becus. Nanti begitu sampai di Bandara Amerika, kita tinggalin saja dia ya mas. Dia cuma akan merusak image sempurna kita, tawa Rika melengking murahan, bersandar semakin kuat pada lengan Teguh. Aku tidak membalas, hanya berjalan di belakang mereka dalam diam. Menatap betapa monsternya suamiku yang sudah hidup 25 tahun denganku ini. Namun, belanja konyol ini dan keangkuhan Teguh ini hanya akan bertahan sampai hari ini saja. Tepat saat itu, Rika yang sibuk melihat ponsel barunya sambil berjalan, menabrak seorang wanita tua bertubuh kecil yang berjalan dari arah berlawanan. Kia. Rika berteriak sengaja dilebih-lebihkan. Sementara itu, wanita tua yang ditabraknya kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Sapu tangan dan kotak kacamatanya jatuh berserakan dari tas kain kecilnya. Normalnya, orang yang menabrak akan langsung meminta maaf dan membantu. Namun, orang-orang bodoh yang buta oleh kekuasaan dan uang ini justru melakukan hal di luar nalar. Nenek tua kotor. Ngapain sih? Dress Chanel edisi keluaran terbaruku ini harganya ratusan juta tahu. Kalau tangan keriputmu yang kotor itu menyentuhnya, harganya bisa turun. Bentak Rika, menatap wanita tua yang meringis kesakitan itu seolah melihat kotoran di pinggir jalan. Teguh bahkan maju menghalangi wanita itu dan menunjuk wajahnya dengan kasar. Hei gembel, apa yang kau lakukan pada pasangan tercintaku? Besok aku akan menjadi direktur cabang Amerika. Pria terpilih, kau pikir orang rendahan sepertimu berhak bernapas di udara yang sama dengan kami kaum elit? Cepat bersujud dan jilat sepatu Rika untuk minta maaf. Hinaan yang jelas dan tidak bisa dimaafkan. Pengunjung mal mulai berhenti dan berbisik-bisik, tapi karena kegilaan Teguh yang mengintimidasi, tak ada yang berani menolong. Aku tanpa ragu melepaskan semua tas belanjaan barang branded bernilai ratusan juta itu ke lantai marmer dengan suara keras. Ngapain kau jatuhkan barang-barang berharga kami? Bentak Teguh, namun aku mengabaikannya. Dalam keheningan yang dalam, aku berjalan mendekati wanita tua itu, berjongkok, memunguti barang-barangnya yang hampir diinjak high heels Rika, dan memapahnya berdiri. Keheningan yang dingin. Aku membersihkan debu dari pakaian sutra halus wanita tua itu, lalu menatap tajam ke arah Teguh dan Rika. Tatapanku yang begitu dingin dan menusuk membuat mereka berdua tersedak dan mundur selangkah ketakutan. Ibu tidak terluka? Tanyaku lembut. Wanita tua itu tersenyum hangat, namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Ya, terima kasih. Tapi, monyet-monyet malang ini berisik sekali ya. Mendengar suaranya yang tenang, aku tersenyum lega dalam hati. Mengenakan pakaian sederhana membuat orang-orang tidak menyadarinya, tapi wanita tua ini adalah Nyonya Eliana Kanzaki, 78 tahun, seorang Taipan real estate keturunan Indonesia-Amerika yang berbasis di pantai barat, sekaligus sekutu paling penting Suryaningrat Group. Dia datang ke Jakarta secara rahasia untuk inspeksi, dan atas permintaanku, dia yang mengatur semua persiapan di Amerika. Orang yang paling berkuasa yang tidak pernah mereka duga. Siapa yang kau panggil monyet, nenek pikun sialan? Teguh mengamuk, hendak maju. Tapi Nyonya Eli tidak gentar sedikit pun, ia berbisik di telingaku dengan bahasa Indonesia yang jelas dan dingin. Rati sayang, ini ya sampah-sampah tak tertolong yang kau ceritakan itu, tenang saja. Rumah mewah berkolam renang di Amerika yang mereka idamkan itu sudah kusiapkan dalam kondisi paling menyedihkan. Penerbangan besok pasti akan sangat menyenangkan.
Tanpa mengetahui makna mengerikan di balik kata-kata itu, dan tak sadar bahwa nenek sederhana ini adalah penguasa mutlak yang memegang takdir mereka di Amerika, Teguh membuang ludah. Cih, bikin merinding saja. Ayo pergi, Rika. Ia lalu menyuruhku memungut barang-barang tadi, dan melarikan diri dari tempat itu. Aku membungkuk penuh hormat pada Nyonya Eli, lalu memungut barang-barang itu. Rasa kemanusiaan mereka sudah benar-benar membusuk. Di ujian terakhir pun, mereka memilih jalan paling buruk. Tak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Besok adalah hari H penerbangan, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tempat itu akan menjadi stasiun akhir dari kejayaan semu mereka, sekaligus stasiun awal menuju neraka tanpa akhir. Nah, Mas Teguh, bersiaplah menuju panggung terbesar dalam hidupmu, gumamku tanpa suara. Pagi hari di akhir bulan Maret dengan langit biru yang cerah tanpa awan. Kami akhirnya tiba di panggung terakhir, Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Lobi keberangkatan yang luas dipenuhi oleh antusiasme para penumpang dan suara roda koper yang bergesekan dengan lantai. Lihat ini, Rika, dari sinilah American Dream kita akan dimulai. Orang-orang di sana pasti sedang menggelar karpet merah menyambut kedatanganku sebagai direktur. Iya, Mas Teguh, mimpiku dari dulu bisa minum sampahnya termahal di kursi first class akhirnya terkabul. Sekarang aku resmi jadi sosialita kelas dunia. Di tengah lobi, Teguh dan Rika berteriak kegirangan layaknya anak kecil di taman bermain, sama sekali tak mempedulikan tatapan aneh orang di sekeliling mereka. Di kaki mereka berjejer koper-koper merek mewah berukuran besar yang baru saja dibeli kemarin menggunakan uang perusahaan yang mereka gelapkan, simbol dari keangkuhan mereka. Sedangkan aku, berdiri mematung beberapa meter dari mereka, kedua tanganku dipenuhi tas-tas dan barang bawaan mereka bagaikan pembantu. Barangku sendiri hanyalah sebuah tas kain butut kecil di kakiku. Hei, lelet banget sih, cepat bawa barang-barang berat itu ke counter check-in ekonomi. Teguh mengusirku dengan tangannya seolah mengusir anjing. Kami kaum elit terpilih ini akan check-in di counter VIP first class dengan elegan. Kau, nenek kadaluarsa yang bau miskin, mengantrilah di barisan panjang orang-orang kelas bawah sana berjam-jam. Jangan sampai kau masuk ke pandangan kami. Hawa pecundangmu bisa menular. Hinaan yang jahat dan kejam hingga akhir. Penumpang yang lewat menatapku dengan iba dan berbisik-bisik mencela Teguh, tapi aku menggenggam erat tali tasku, tanpa membalas sepatah kata pun. Aku hanya menatap wajah sombong mereka dengan keheningan sedingin es. Kesunyianku yang menakutkan itu lagi-lagi membuat Teguh sedikit merasa cemas. Mengapa istrinya ini tidak menunjukkan wajah putus asa sedikit pun? Cih, dasar perempuan aneh. Ayo Rika, biarkan saja dia. Teguh berjalan angkuh menuju area counter VIP. Tepat pada saat itu, Nyonya Ratih. Seseorang menerobos kerumunan sambil terengah-engah menghampiriku. Itu adalah Dimas, bawahan Teguh yang mempertaruhkan nyawanya menyerahkan bukti flash disk kepadaku tempo hari. Hari ini adalah hari kerja, tapi dia rela mengambil cuti dan datang jauh-jauh ke bandara hanya untuk mengantarku yang masih menyembunyikan identitas ini. Nak Dimas, kenapa kamu ada di sini? Tanyaku kaget. Dimas langsung mengambil alih tas-tas berat di tanganku dan menunduk dalam-dalam. Nyonya, ini saya belikan teh hangat, pasti lelah menjadi kuli angkut barang sejak pagi. Silakan diminum. Teh hangat dari Dimas terasa sehangat ketulusannya. Ia lalu merogoh saku jasnya dan meletakkan sebuah kantong kecil di tanganku. Dan ini, jimat keselamatan yang saya beli dari masjid dekat rumah saya. Saya selalu berdoa agar kehidupan Nyonya di Amerika nanti damai dan tidak tersiksa oleh kebrutalan Pak Teguh. Saya, karyawan rendahan ini, hanya bisa mendoakan dari jauh. Tidak ada niat menjilat sedikit pun. Itu murni kebaikan hati manusia. Bekerja di bawah atasan yang mabuk kuasa dan korup seperti Teguh, pemuda ini sama sekali tidak ternoda dan tetap memiliki hati yang lurus. Hatiku yang membeku oleh amarah terasa dihangatkan. Terima kasih, Dimas. Kebaikan hatimu yang lurus ini, tidak akan pernah kulupakan, ucapku sambil tersenyum. Namun tepat setelah itu, suara teriakan Teguh, yang memekakan telinga bergema di lobi. Heh, sedang apa kau di sini? Teguh, yang seharusnya menuju counter VIP, berlari kembali ke arah kami dengan wajah murka, diikuti Rika yang cemberut. Oh, kau pasti datang untuk melepas kepergianku yang gemilang ini ya? Hahaha, karyawan rendahan sepertimu tahu diri juga. Ya sudah, mumpung kau di sini, bawakan semua koper kami. Mulai sekarang, hidupmu hanya bergantung pada kejayaanku yang sukses di Amerika. Ayo, cepat gerak. Saat Teguh dengan arogan menjulurkan tangannya hendak mendorong bahu Dimas, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas menepis kasar tangan Teguh dengan tatapan dingin dan amarah yang tertahan. Tolong jangan sentuh saya, Pak Teguh. Apa? Kau berani melawan? Saya sama sekali tidak sudi datang untuk mengantar manusia serendah Bapak, yang dengan santainya menggelapkan uang perusahaan, dan memperlakukan istri Bapak layaknya sampah. Saya datang hari ini hanya untuk mengantar Nyonya Ratih, sosok yang benar-benar saya hormati.
balas Dimas tegas. Perlawanan sengit dari Dimas membuat Teguh terdiam bodoh dengan mulut menganga. Kau sudah gila ya? Aku ini calon direktur cabang Amerika, karyawan rendahan sepertimu bisa kupecat dalam sedetik tahu? Teguh berteriak dengan wajah memerah. Nyaris memukul Dimas. Tepat pada detik itu, layar ponsel di dalam saku mantelku menyala terang, diiringi getaran pesan masuk. Dari Kuncoro, tangan kananku di Suryaningrat Holdings. Nyonya besar, target berdua sudah memasuki area counter check-in. Pembatalan tiket penerbangan, pemblokiran total, dan penyambutan VIP telah selesai 100%. Operasi akhir bisa dijalankan kapan saja. Aku menutup layar ponsel dengan tenang, menatap Dimas dan tersenyum selembut malaikat. Terima kasih banyak Dimas, tapi kamu tidak perlu khawatir. Pria ini tidak akan pernah menjadi direktur cabang Amerika, apalagi memecatmu. Hal itu sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi. Pernyataanku yang sangat percaya diri dan misterius membuat Dimas menahan napas dan Teguh mengerutkan dahi. Nah, Mas Teguh, cepat pergi ke counter VIP kebanggaanmu dan check-in. Silakan buktikan sendiri dengan mata kepalamu, apakah tiket first class impianmu itu benar-benar bisa digunakan atau tidak, ucapku perlahan. Dengan senyum sedingin es seolah mengantar terpidana mati ke tiang gantungan. Taring jebakan raksasa yang kusiapkan di bawah permukaan, akhirnya siap mencengkeram leher orang-orang bodoh ini. Ayo Rika, perlakuan VIP gemilang kita dimulai. Dari kejauhan, aku dan Dimas mengawasi sosok konyol mereka dalam diam. Hei, ini aku dan pasangan tercintaku, Rika. Cepat siapkan kursi terbaik, dan aku mau welcome drink sampanye Dom Perignon. Teguh melemparkan paspor dan bukti tiketnya ke meja counter, memperlakukan staf darat di sana layaknya pelayannya sendiri. Iya, cepat dong, kami bukan orang rendahan yang punya banyak waktu luang, timpal Rika. Bapak Teguh Kusuma dan Ibu Rika, ya? Mohon tunggu sebentar, jawab staf darat senior itu dengan tenang, meski mendapat perlakuan kasar, dan mulai memasukkan data ke sistem. Namun beberapa detik kemudian, sistem berbunyi tit, suara error yang dingin dan kaku bergema. Wajah staf itu menegang. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, tetapi tiket penerbangan atas nama Anda berdua telah dibatalkan. Hah, dibatalkan? Suara bentakan Teguh bergema di area VIP yang sunyi. Jangan bercanda. Aku ini calon direktur cabang Amerika. Elit. Ini pasti mesin rongsokan kalian yang error. Jangan pakai mesin, cepat tulis tiketnya manual. Staf rendahan sepertimu bisa kupecat dengan kekuasaanku tahu. Hinaan yang merendahkan. Penumpang VIP lain menatap sinis ke arah mereka, tapi Teguh yang semakin panas malah menggebrak meja. Aku hanya menatap pemandangan itu dari balik pilar dengan diam sedingin es. Dimas menelan ludah, menatap tak percaya. Mas gimana sih? Aku udah pengen makan kaviar di lounge nih, keluh Rika. Cih, maskapai tidak becus. Kalau begitu, cepat siapkan 2 kursi first class baru yang paling mahal sekarang juga. Aku punya banyak uang. Teguh mengeluarkan kartu kredit corporate warna hitam kartu fasilitas pejabat yang menjadi sumber penggelapan uangnya lalu membantingnya ke meja. Gesek pakai ini, cepat gesek. Staf yang bingung menggesekkan kartu tersebut ke mesin EDC. TIIET. Suara peringatan error yang jauh lebih panjang dan fatal berbunyi. Kami sangat meminta maaf Bapak, tetapi kartu kredit ini saat ini statusnya diblokir dan tidak dapat memproses pembayaran. Kode error menunjukkan adanya peringatan, dugaan tindak pidana penipuan dan penggunaan ilegal skala besar dari pihak bank, ucap staf tersebut. Hah? Diblokir? Ilegal. Wajah Teguh seketika pucat pasi. Rika berseru bodoh. Hah, bohong kan? Tidak mungkin. Coba lagi. Terus coba. Mesinnya yang rusak. Teguh panik dan mulai berteriak seperti orang gila. Tepat saat itu, maaf, Bapak. Bisakah Anda menahan perkataan kasar kepada staf kami? Dari pintu VIP belakang, seorang pria paruh baya berseragam rapi dengan lencana emas berkilau di dadanya muncul. Dia adalah General Manager Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Kemunculan petinggi itu membuat staf lainnya langsung berdiri tegak. Oh, kau atasannya. Pas sekali. Cepat pecat staf tak berguna ini. Tiketku dibatalkan dan kartu ini tidak bisa dipakai, sabotase semacam apa ini? General Manager itu menatap Teguh dengan mata sedingin es dan menjawab penuh wibawa. Ini bukan sabotase, Bapak Teguh. 1 jam yang lalu, kami menerima panggilan darurat langsung dari Departemen Hukum dan Audit perusahaan tempat Anda bekerja. Hukum? Audit? Penempatan Anda ke Amerika telah dibatalkan secara mutlak oleh keputusan resmi Dewan Direksi. Bersamaan dengan itu, tiket pesawat atas nama perusahaan dibatalkan dan kartu korporat diblokir secara instan. Pria itu melirik koper-koper mewah di kaki Teguh. Saat ini, kami juga diinformasikan bahwa investigasi gabungan dengan pihak kepolisian atas kasus penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang senilai puluhan miliar rupiah telah dimulai.
Error pada kartu Anda tadi juga disebabkan oleh hal tersebut. Penggelapan, polisi, kaki Teguh lemas seketika, ia nyaris ambruk. Rika yang pucat ketakutan langsung mundur menjauhi Teguh. Aku tidak tahu apa-apa, itu Mas Teguh yang lakukan sendiri, jeritnya setengah gila. Tunggu, bohong, pasti ada kesalahan. Aku punya backingan mutlak. Benar Ratih, uang simpanan perempuan itu pasti masih ada. Teguh mengedarkan pandangan gilanya dengan mata merah, mencari keberadaanku. Hei, Ratih, jangan diam saja, cepat kemari. Keluarkan kartu ATM-mu sekarang, cepat beli tiketku, perintahnya di depan banyak orang. Aku perlahan melangkah keluar dari balik pilar. Dan saat itulah, General Manager bandara itu melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Mengabaikan Teguh sepenuhnya, dia berjalan menghampiriku dan membungkuk 90 derajat layaknya menyambut seorang ratu. Kami telah menunggu Anda, Nyonya Besar Suryaningrat. Sesuai instruksi Anda, seluruh pengaturan telah selesai dilaksanakan. Pada detik itu, wajah Teguh berkerut hebat oleh keputusasaan. Nyonya, Ratih, kau, apa-apaan ini? Aku menatap Teguh dari atas dan memberikan senyum yang paling indah, sekaligus paling kejam selama 25 tahun pernikahan kami. Nah, pintu neraka yang sesungguhnya akhirnya terbuka dengan suara nyaring. Nyonya Besar Suryaningrat. Panggilan konyol macam apa itu? Woi, Bapak sudah gila ya? Teriakan Teguh memekakan telinga di lobi VIP. Sambil menyemburkan air liur, ia memelototi General Manager. Perempuan ini istriku, Ratih. Cuma ibu rumah tangga kadaluarsa tanpa keahlian yang bau tanah. Mana mungkin dia bagian dari konglomerat raksasa Suryaningrat Group? Bapak salah orang, cepat siapkan tiketku. Hinaan yang menjijikkan dan tak kenal ampun. Karena tidak sanggup menerima kenyataan yang sedang meruntuhkan pijakannya, Teguh justru bersembunyi dengan mencaci makiku di depan umum. Aku tidak menjawab. Hanya berdiri dalam keheningan sedingin es, menatap badut malang ini. Kesunyian yang berat dan tegang. Sikapku yang absolut tak tergoyahkan dan pemandangan aneh General Manager yang terus membungkuk di hadapanku membuat darah di wajah Teguh benar-benar sirna. Bibirnya mulai gemetar hebat. Ratih, katakan sesuatu. Hei, ini cuma bercanda kan? Ya kan? Tepat saat itu. Ini bukan candaan, Pak Teguh. Ilusi dangkal Anda berakhir di sini. Pintu otomatis terbuka. Menembus area VIP yang mewah, beberapa pria berjas dengan tatapan setajam elang berjalan cepat ke arah kami. Di garis depan, memimpin rombongan itu, adalah Kuncoro, tangan kananku sekaligus eksekutif elit Suryaningrat Holdings. Dan di belakangnya, 3 orang polisi berseragam lengkap mengikuti dengan wajah tegas. Pak Kuncoro, kenapa petinggi perusahaan induk ada di tempat seperti ini, dan membawa polisi? Kemunculan sosok yang tak terduga ini membuat Teguh panik luar biasa, dan melangkah mundur hingga nyaris jatuh terduduk. Pak Kuncoro berjalan ke arahku, dan membungkuk penuh hormat seperti manajer bandara tadi, Nyonya Besar Ratih. Mohon maaf, saya sedikit terlambat. Saya membawa petugas untuk mengamankan pria ini. Kerja bagus, Pak Kuncoro. Sesuai rencana, jawabku singkat. Kuncoro berbalik dan menatap Teguh layaknya melihat sampah. Teguh Kusuma, selama 3 tahun terakhir, Anda menggunakan vendor fiktif dan menggelapkan dana perusahaan hingga total 80 miliar rupiah. Uang itu Anda gunakan untuk foya-foya, membeli barang mewah untuk selingkuhan Anda, dan merekayasa jabatan fiktif sebagai Direktur Kabang Amerika. Semua bukti telah kami serahkan ke kepolisian. Jabatan fiktif? Jangan bercanda. Pak Darmawan sendiri yang menunjukku. Pak Darmawan juga mengetahui segalanya, dan sengaja membiarkan Anda berenang dalam kebohongan. Itu semua untuk menguji karakter Anda hingga batas akhir. Dan semua itu adalah kehendak Nyonya Ratih Suryaningrat, pemegang saham utama dan pemilik sejati dari Suryaningrat Group. Pembalasan yang menghancurkan. Pria yang merasa dirinya memegang kendali atas perusahaan, ternyata sejak awal hanyalah boneka bodoh yang menari di atas telapak tangan istri yang paling ia rendahkan. Dihadapkan pada kebenaran struktur kekuasaan absolut ini, mulut Teguh kembang kempis seperti ikan mas koki. Bohong. Gak mungkin. Teguh jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya. Tiba-tiba, selingkuhannya, Rika, yang sedari tadi menahan napas, melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia mundur ketakutan dari Teguh dan menjerit histeris ke arah polisi. Saya korban, Pak. Saya dipaksa berpacaran dengan pria ini. Saya sama sekali tidak tahu kalau dia pakai uang hasil korupsi. Rika, kemarin kau bilang kau mencintaiku. Jangan sentuh aku, koruptor menjijikkan. Ini semua salahmu kan? Aku cuma pura-pura ikut karena kau membelikanku barang mewah. Siapa juga yang mau mencintai om-om bangka bau tanah yang miskin dan kriminal sepertimu? Dari awal aku muak mencium bau badanmu tahu. Kata-kata kasar Rika keluar seperti peluru.
Pembalikan sikap yang sangat egois dan menjijikkan dari wanita yang kemarin malam masih mengklaim dirinya pasangan tercinta. Dikhianati dari luar dan dalam, Teguh membelalakkan matanya yang merah dan wajahnya berkerut saking putus asanya. "Pak polisi, cepat tangkap pria ini. Saya tidak ada hubungannya," teriak Rika, memeluk tas branded dan paspornya, bersiap kabur ke pintu keluar meninggalkan Teguh. Namun jalannya dengan mudah diadang oleh polisi berbadan tegap atas isyarat Kuncoro. "Lepaskan, aku ini korban. Masa depanku masih cerah." "Rika, Anda juga komplotan. Barang branded bernilai puluhan miliar yang Anda terima berasal dari uang korupsi. Dan semua bukti email bahwa Anda secara aktif membantu memalsukan pembukuan Teguh telah diserahkan oleh saudara Dimas ke pihak kami." Vonis sedingin es dari Kuncoro membuat Rika menjerit, "Bohong," dan ia pun pingsan tersungkur ke lantai menangis terseduh-seduh. Polisi berjalan perlahan mendekati Teguh dan mencengkeram kedua lengannya erat-erat. "Teguh Kusuma, Anda ikut kami ke kantor atas tuduhan penggelapan dalam jabatan." Ditarik paksa untuk berdiri, Teguh dengan air mata dan ingus yang mengalir deras, merangkak melihat ke arahku. Tak ada lagi kesombongan elit. Yang ada hanyalah ketakutan dan permohonan yang menyedihkan. "Ratih, tolong aku. Kau bos dari Suryaningrat Group kan? Dengan kekuasaan raksasamu, kau pasti bisa menekan polisi kan? Kita ini suami istri. Aku sangat mencintaimu. Ratih, cuma kau harapanku." Baru setelah terpojok ke sudut yang paling mematikan, dia berkata cinta. Sungguh betapa picik dan bodohnya pria ini. Aku perlahan mendekatinya dan berbisik dengan suara kejam yang hanya bisa didengar olehnya. "Tidak. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Tapi jangan khawatir, Mas Teguh. Masih ada satu hadiah istimewa lagi dari teman-teman Amerikaku untukmu." Wajah Teguh dipenuhi ketakutan yang tak bisa dipahami. Tepat setelah itu, ponsel di saku mantelku berdering nyaring seolah menunggu momen keputusasaan ini. Panggilan internasional. Panggilan penghakiman terakhir dari putraku, Satria, di Amerika. Suara dering ponsel memecah suasana. Dengan isyarat dari Kuncoro, para polisi berbadan tegap memegang lengan Teguh erat-erat. Di depan mata Teguh yang gemetar pucat pasi, aku menekan tombol terima dan menyalakan speaker, agar semua orang di lobi bisa mendengarnya. "Halo, Ibu, sepertinya penyambutan di sana berjalan lancar ya. Aku sudah periksa status penerbangan, dan dapat laporan dari tim legal Jakarta." Suara dari speaker itu adalah suara putra sematawayang kami, Satria, yang berada di pantai barat Amerika. Suaranya rendah, tenang, dan dipenuhi wibawa absolut. Satria, kenapa suara anak itu?" Teguh menatap ponselku dengan wajah kosong, masih ditahan oleh polisi. Rupanya dia belum paham betul posisi absolutnya, dan dengan keputusasaan terakhir, ia malah membentak, "Hei Satria, anak pecundang yang kerja serabutan di Amerika, tolong aku sekarang. Ayahmu yang hebat ini mau ditangkap polisi karena salah paham. Anak rendahan sepertimu, kalau aku jadi direktur cabang nanti, akan kumasukkan kerja. Cepat sewa pengacara Amerika buatku sekarang." Hinaan yang kembali salah sasaran. Pijakannya sudah hancur lebur, tapi dia masih berusaha terlihat superior di depan putranya yang terpisah lautan. Betapa bodohnya. Aku tidak mengubah ekspresi, tetap diam sedingin es. Keheningan yang menakutkan membuat Teguh mulai cemas. Polisi dan Kuncoro pun hanya menatap badut malang yang menggelepar itu dalam diam. Lalu, dari speaker, terdengar tawa tajam nan dingin dari Satria. "Pekerja serabutan rendahan? Seperti biasa, kau hanya melihat realita menguntungkan yang ingin kau lihat. Benar-benar pria yang menyedihkan, Teguh. Jabatan Direktur Cabang Amerika yang kau impikan itu adalah posisi fiktif yang sengaja kuperintahkan kepada Departemen HRD Pusat untuk dibuat sebagai umpan agar kau masuk perangkap. Apa? Kau yang perintahkan? Jangan naco. Mungkin aku harus perkenalan diri lagi ya? Aku adalah Satria Suryaningrat, eksekutif termuda di markas besar Suryaningrat Holdings di Amerika, yang memegang kendali penuh atas semua mega proyek di Amerika Utara. Ibu yang selama ini kau rendahkan sebagai ibu kampung yang sudah kadaluarsa, adalah pemegang kekuasaan tertinggi grup kami, dan aku adalah pewaris sahnya. Eksekutif Suryaningrat. Kau, anakku. Rahang Teguh ternganga dan gemetar hebat. Anak yang selalu dihinanya karena tidak mewarisi darah jeniusnya, ternyata adalah penguasa absolut yang memegang kunci kehidupan dan kematiannya. Pembalikan fakta yang sangat mengejutkan. Sekarang, laporan terakhir dariku untuk menyelesaikan masalahmu, lanjut Satria dingin. Apartemen mewah berkolam renang di pantai barat yang kau sewa pakai puluhan miliar uang hasil korupsi itu, status penyewanya sudah diubah menjadi atas nama pribadimu Teguh Kusuma, dan hari ini juga dibatalkan sepihak. Denda penalti pembatalan sebesar 10 miliar rupiah langsung jatuh kepadamu. Tentu saja perusahaan tidak akan membayar sepeser pun. Itu mutlak utang pribadimu. 10 miliar. Bohong. Mana bisa aku bayar? Lalu,
Kau ingat wanita tua bertubuh kecil yang kemarin kau dorong dan kau hina di mal bareng Rika? Dia adalah Nyonya Ellie, Taipan Real Estate Pantai Barat Amerika dan sekutu terpenting grup Suryaningrat. Berkat kemarahannya, namamu di blacklist dari semua properti di Amerika. Satu-satunya tempat yang tersisa untukmu hanyalah apartemen kumuh dengan kaca jendela pecah di kawasan slum paling berbahaya. Itu pun sudah ditandatangani kontrak setahun atas namamu. Sudah tidak ada jalan keluar lagi untukmu di dunia ini. Kaki Teguh kehilangan tenaga sepenuhnya, tubuhnya merosot ke lantai marmer. Jika tidak dipegangi polisi, dia pasti sudah ambruk. Uang hasil korupsi yang kau pakai belanja barang branded yang sekarang berserakan di kakimu itu, akan langsung disita oleh tim legal, untuk pemulihan kerugian perusahaan. Kau sudah tidak punya jabatan, tidak punya uang, tidak punya rumah untuk pulang, dan tidak punya keluarga. Yang tersisa hanyalah utang raksasa yang tidak akan lunas seumur hidupmu, serta catatan kriminal kelam sebagai narapidana kasus korupsi. Renungkan dosa-dosamu di balik jeruji besi yang dingin. Vonis kejam dari Satria bergema di lobi, disusul suara Tut saat sambungan diputus sepihak. Tidak. Ratih. Tolong aku. Aku yang salah. Aku minta maaf. Aku mencintaimu. Dukung aku seperti dulu lagi. Aku cuma punya kamu. Teguh yang setengah diseret oleh polisi, merangkak di lantai marmer, mencoba menggapai kakiku dengan putus asa. Wajahnya hancur berlumuran air mata dan ingus. Tidak ada lagi sisa-sisa eksekutif arogan. Kumohon Ratih, jangan buang aku, penjara tidak. Benar. Ibu, kasihan ibu, aku ini anak laki-laki satu-satunya. Apa kau tega menelantarkan ibu mertuamu yang sudah tua itu? Punya hati tidak kau sebagai menantu? Di ujung tanduk, ia menggunakan ibunya yang selama ini memanjakannya untuk menarik simpati. Sungguh pengecut. Aku menatap wajah Teguh yang meratap dengan dingin, lalu tersenyum sangat kejam. Oh, Ibu Kartini ya? Benar juga. Dia juga sangat percaya kau akan sukses besar di Amerika, dan dengan gembira mengusirku yang dia anggap pembantu tak bergaji ini kan? Aku mendekatkan wajahku, berbisik di telinga Teguh yang bergetar. Sebenarnya, aku juga punya kejutan khusus untuk Ibu Kartini. Saat ini, di rumah mewah kalian yang dia tempati sendirian dengan angkuh itu, pasti sedang terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang kau lakukan pada ibu? Jeritan putus asa Teguh menggema hampa di ruang tunggu bandara yang luas itu. Saat Teguh merangkak memalukan di lantai marmer dengan air mata dan ingus, ponsel di saku mantelku kembali berdering nyaring. Nama yang tertera di layar. Ibu mertua, Kartini. Aku berjongkok perlahan di depan Teguh yang ditahan kuat oleh polisi, menekan tombol terima, dan menyalakan speaker. Hei Ratih, kamu lagi di mana dan ngapain? Begitu tersambung, teriakan melengking Ibu Kartini langsung menusuk gendang telinga dengan amarah yang meledak-ledak. Cepat pulang ke rumah sekarang. Ada laki-laki pakai jas hitam mirip preman masuk ke rumah, bilang, ini bukan rumah Anda, segera keluar. Kamu pasti bikin kesalahan fatal waktu urus dokumen keberangkatan Teguh kan? Kartini yang panik dan marah tidak mengerti sama sekali situasi mematikan yang sedang terjadi. Seperti biasa, ia melemparkan semua kesalahan padaku dengan kata-kata yang kejam. Kamu ini dari dulu memang tidak becus. Perempuan kampung rendahan. Putraku yang hebat, Teguh, mau sukses besar di Amerika dan keluarga Kusuma akan jadi sosialitas sejati, tapi perempuan tak berguna sepertimu malah mengacaukannya. Aku akan suruh Teguh ceraikan kamu dan membuangmu ke selokan. Cepat terbang kemari, sujud, dan usir preman-preman ini. Hinaan yang konsisten merendahkan hingga akhir. Sambil memegang ponsel, tanpa mengubah ekspresiku, aku tetap mempertahankan keheningan sedingin es. Kesunyian yang berat dan menyesakan. Para polisi, staf ground handling, hingga penumpang VIP yang menonton dari jauh, semua menatap dingin dan jijik mendengar suara nenek gila yang berteriak di telepon itu. Karena aku diam membisu dengan menakutkan, wajah Teguh di depanku perlahan berkerut ngeri menyadari teror tak kasat mata ini. Itu bukan kesalahan, Ibu Kartini. Dan pria berjas hitam itu bukanlah preman, melainkan jajaran elit dari Departemen Manajemen Properti Suryaningrat Holdings, balasku tenang. Suryaningrat, ngomong kosong apa kau? Ini rumah warisan turun-temurun keluarga Kusuma yang terhormat. Perempuan miskin sepertimu jangan sok tahu. Rumah turun-temurun yang terhormat? Lucu sekali. Anda rupanya belum tahu neraka sesungguhnya yang pernah menghantam keluarga Kusuma 25 tahun lalu ya? Kata-kataku yang dingin bagai es membuat napas Kartini tertahan di seberang sana. Teguh yang merangkak di lantai juga menatapku dengan mata kosong. Ibu Kartini, mendiang suami Anda dulu gagal dalam bisnis dan meninggalkan utang yang sangat besar kan? 25 tahun lalu, saat suami Anda meninggal karena serangan jantung, keluarga Kusuma menanggung utang lebih dari 10 miliar rupiah. Rumah kalian diserbu debt collector dan hampir disita bank.
Waktu itu Teguh yang masih kuliah hampir saja DO dan berniat kabur jadi nelayan atau buruh kasar karena dikejar rentenir. Kalian adalah keluarga di kasta terendah yang hancur total karena bangkrut. Bebohong. Utang itu dilunasi sekaligus oleh seorang dermawan baik hati teman suamiku. Benar sekali. Dermawan anonim yang melunasi seluruh utang keluarga Kusuma, membeli rumah itu dengan harga tak masuk akal dari bank agar tidak disita, dan membiarkan kalian tetap tinggal di sana, tanpa kehilangan muka di depan tetangga. Dermawan itu tidak lain adalah almarhum ayahku, komisaris utama Suryaningrat Group saat itu. Ah, apa? Ya, karena saat itu aku mencintai Teguh. Dia dulu memang canggung, tapi jujur, dia rela mengorbankan masa depannya untuk melindungimu dari utang. Demi menjaga harga diri prianya, aku menyembunyikan identitasku, memohon pada ayahku sambil menangis, dan menggunakan harta pribadi keluargaku untuk melunasi utang keluarga Kusuma tanpa jejak. Artinya, rumah luas yang kau banggakan sebagai rumah turun-temurun itu, sejak 25 tahun lalu adalah milik pribadiku, Rati Suryaningrat. Fakta rahasia masa lalu yang begitu mengejutkan itu membuat suara di ujung telepon terdiam. Hah, bohong. Gak mungkin. Gumam Kartini lemas. Di depanku, wajah Teguh memucat hingga tak tersisa setetes darah pun. Matanya melotot ngeri. Harga diri mutlaknya sebagai elit, rumah mewahnya, dan gelarnya, semuanya hanyalah istana pasir rapuh yang berdiri di atas kekayaan raksasa milik perempuan kampung kadaluarsa yang selama ini paling ia rendahkan. Saat itu, terdengar suara pria yang tenang dan formal dari seberang telepon. Nyonya Besar Ratih, saya manajer properti, pemberitahuan pengosongan paksa dan penyerahan bukti kepemilikan sudah kami selesaikan. Kerja bagus. Ibu Kartini, Anda dengar itu? Rumah itu selama ini hanya saya pinjamkan gratis kepada Anda. Tapi karena hinaan Anda yang tak terhitung jumlahnya yang merendahkan kemanusiaan saya, dan korupsi raksasa anak Anda Teguh, perjanjian pinjam pakai rumah itu saya batalkan detik ini juga. Dalam 1 jam, Anda harus keluar dari rumah saya hanya dengan pakaian yang menempel di badan Anda. Tidak, bohong, bohong kan? Maafkan aku Ratih, aku yang salah, aku minta maaf. Kau adalah menantu terbaik di dunia. Kumohon jangan buat aku yang sudah tua ini jadi gembel. Tolong aku Teguh. Diiringi jeritan ketakutan Kartini yang menggema dari speaker, aku tanpa emosi menekan tombol end call. Tut, bunyi elektronik yang kaku mengembalikan kesunyian. Teguh membelalakan matanya yang nyaris putih, tubuhnya bergetar hebat. Dia bahkan tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata manusia normal. Segala yang ia yakini telah ia bangun dalam hidupnya, hancur berkeping-keping hingga ke akarnya. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Teguh Kusuma. Inilah harga yang harus kau bayar karena telah mengkhianatiku, tenggelam dalam kesombongan bodoh, dan membuang hati nuranimu. Nah, Pak Polisi, tolong bawa sampah ini pergi, perintahku dengan tatapan dingin. Saat polisi hendak menarik paksa lengan Teguh. Tunggu sebentar, Nyonya Besar, kata Pak Kuncoro, melangkah maju dan menghentikan gerakan polisi. Sebelum pria ini masuk ke sel tahanan yang dingin, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan detik ini juga di tempat ini. Yaitu barang yang kemarin dia rampas paksa dari Nyonya Besar. Mata tajam nan dingin Kuncoro tertuju pada saku jas dada Teguh yang sedang tersungkur di lantai. Ujian terakhir Teguh, uang dan simbol status yang paling ia dambakan, kini akan menjadi tali jerat terkuat yang mencekik lehernya tanpa celah. Barang yang dirampas? Maksudmu buku tabungan ini? Teguh dengan tangan gemetar mengeluarkan buku tabungan berdesain sederhana yang kemarin ia rampas paksa dari laciku. Buku tabungan itu seolah menjadi satu-satunya tameng pembenaran dirinya. Ia berteriak gila ke arah polisi dan Kuncoro. Jangan bercanda. Ini buku tabungan istriku. Harta suami istri itu milik bersama. Uang receh beberapa juta milik perempuan kampung yang tidak berguna ini, sudah sepantasnya aku, sebagai kepala keluarga, bebas menggunakannya. Kalian mau menuduhku pencuri hanya karena uang simpanan murahan ini? Aku ini elit yang akan memimpin ekonomi Amerika kelak. Hinaan yang paling buruk, menggali kuburannya sendiri demi membela diri. Para staf bandara dan penumpang langsung mendecih jijik dan mencemoohnya. Namun, Teguh yang sudah kehilangan akal sehat dan panik menyelamatkan diri, sama sekali tak mendengar cibiran itu. Aku tidak membalas. Aku menatap pria berwajah merah yang sedang meracau ini bagaikan melihat tumpukan sampah, dalam keheningan sedingin es. 10 detik, 20 detik, kesunyian yang berat kembali menguasai lobi VIP. Kesunyianku yang menakutkan itu membuat amarah Teguh menyusut, hingga akhirnya ia menelan ludah dan mundur ketakutan. Ada apa dengan tatapanmu itu? Aku tidak bicara hal yang salah kan? Tepat saat itu. Ya, Anda sepenuhnya salah, Saudara Teguh Kusuma. Membelah kerumunan, sesosok pria tak terduga melangkah maju ke hadapan kami. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas bespoke kualitas tertinggi, memancarkan tatapan tajam layaknya elang.
Saat melihat pria itu, Teguh membeku seakan tersambar petir. Pak Mahendra, kenapa Direktur Utama Bank Mega Nusantara ada di sini? Pria itu adalah Pak Mahendra, 58 tahun, Direktur Utama dari bank nasional terbesar di Indonesia. Perusahaan Teguh mendapatkan pinjaman utama dari bank ini, dan Teguh sendiri biasanya membungkuk hormat padanya. Penguasa mutlak dunia perbankan. Mengabaikan Teguh, Pak Mahendra menunduk 90 derajat padaku. Nyonya Besar Ratih. Sebagai bank utama Suryaningrat Group, kami sangat menyesalkan kekacauan yang ditimbulkan pria ini. Kami telah memastikan bahwa sistem keamanan tingkat tinggi bank kami langsung bereaksi otomatis. Kerja bagus, Pak Mahendra. Tolong ajarkan pria ini nilai sebenarnya dari buku tabungan itu, balasku sambil tersenyum tenang. Pak Mahendra berbalik menatap Teguh dengan mata setajam pedang. Saudara Teguh Kusuma, buku tabungan yang Anda rampas dari Nyonya Besar kemarin, itu bukanlah rekening pribadi berisi uang belanja bulanan beberapa juta. Tidak. Tapi saldo yang dicetak di situ kan cuma. Itu hanyalah tampilan data fiktif untuk mengelabui mata pihak luar. Identitas asli dari buku tabungan itu adalah rekening induk darurat milik Suryaningrat Holdings. Master key yang terhubung langsung pada dana korporasi tingkat tinggi senilai puluhan triliun rupiah. Puluhan triliun, terdengar suara napas tercekik yang menyedihkan dari tenggorokan Teguh. Semalam, Anda mencoba memaksa menarik 50 juta rupiah untuk membeli gaun selingkuhan Anda, dengan menyuruh bawahan Anda pergi ke teller malam di cabang kami. Namun, saat sistem mendeteksi ada pihak selain anggota keluarga inti Suryaningrat yang mencoba menarik dana secara ilegal dari rekening tersebut, sistem kami secara otomatis mengirimkan laporan darurat ke Interpol dan Kepolisian Nasional atas dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, penipuan tingkat tinggi, dan kejahatan korporasi berskala internasional. Pembalikan fakta yang menghancurkan. Buku tabungan yang dianggap Teguh sebagai uang simpanan receh istri kampung itu, ternyata adalah jebakan terkuat yang kusiapkan untuk mengangkat statusnya dari sekadar koruptor kelas teri menjadi pelaku kejahatan korporasi dan pencucian uang berskala nasional. Bodoh, aku tidak berniat begitu. Aku cuma mau beli gaun untuk Rika. Simpan alasan Anda untuk di persidangan nanti. Saudara Teguh, kejahatan Anda bukan lagi sekadar penggelapan karyawan biasa. Ganti rugi yang dituntut akan mencapai angka astronomis triliunan rupiah. Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda yang panjang di dalam sel penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Vonis mematikan dari Pak Mahendra membuat mata Teguh memutih. Dia ambruk ke lantai, muntah seolah isi perutnya terbalik. Jabatan, uang, harga diri, dan kebebasan hidupnya di sisa usianya. Semuanya lenyap sempurna karena kesombongan dan keserakahannya sendiri. Nah, Pak Polisi, kurasa sudah cukup. Tolong bawa sampah ini pergi, perintahku dingin. Kali ini, polisi tanpa ampun memelintir lengan Teguh yang gemetar dan memborgolnya dengan suara besi beradu. Klang, tidak, Ratih, tolong aku. Aku ini Direktur Kabang Amerika. Di hadapan tatapan puluhan pengunjung bandara, Teguh diseret pergi sambil menangis meraung-raung. Sosoknya yang malang itu adalah akhir konyol dari pria yang dulu menertawakan istrinya sebagai perempuan kadaluarsa. Tapi di dalam hatiku, tak ada rasa kemenangan apalagi kepuasan. Ini belum sepenuhnya berakhir. Di lobi tempat tangisan Teguh mulai menjauh, aku diam-diam mengeluarkan ponselku. Setelah menjatuhkannya ke dasar neraka, ada satu tempat terakhir yang harus kudatangi dengan kakiku sendiri. Meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, aku menaiki mobil dinas mewah hitam yang melaju menuju tempat terakhir. Sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit Jakarta, tempatku menahan napas dan hidup menyamar selama 25 tahun. Saat mobil memasuki kawasan perumahan itu, dari kejauhan terlihat keributan yang tidak biasa. Di depan gerbang rumah keluarga Kusuma yang megah, beberapa mobil operasional hitam milik Departemen Properti Suryaningrat Holdings terparkir. Tetangga sekitar berkerumun menjaga jarak, berbisik-bisik bingung. Di tengah-tengah kerumunan, Ibu Kartini dengan wajah merah padam meneriaki para staf berjas. Jangan sentuh barang-barangku. Ini rumah terhormat keluarga Kusuma. Tempat ini bukan tempat gembel-gembel macam kalian. Kupanggilkan polisi nanti. Saat aku turun dari mobil dan membelah kerumunan, Kartini menatapku dengan mata penuh kebencian. Ratih, beraninya kau pulang menampakkan diri. Kau bayar preman-preman kelas tri ini untuk mengancamku kan? Kau pasti iri karena Teguh sukses jadi direktur cabang Amerika, makanya kau bikin onar. Menantu bau tanah, miskin, dan tidak punya tata krama sepertimu memang aib bagi keluarga Kusuma. Cepat berlutut di kakiku, jilat air kotoran ini dan minta maaf. Hinaan yang paling menjijikkan untuk yang terakhir kalinya. Para tetangga pun memandangku dengan sinis. Tuh kan benar, mantunya memang sudah gila. Kasihan ya keluarga Bu Kartini, bisik mereka. Ini adalah hasil dari racun gosip yang disebarkan Kartini kepada tetangga selama bertahun-tahun untuk merendahkanku. Aku tidak membalas.
Dengan keheningan yang dingin dan absolut layaknya penguasa, aku menatap lurus ke arah Kartini yang mengamuk seperti orang gila. Kesunyian yang mencekik, sikapku yang tak goyah sedikit pun, dan aura yang menekan seluruh tempat itu membuat wajah Kartini mulai dilanda kecemasan. Teriakannya mulai hampa, lalu tempat itu menjadi sunyi senyap bagai disiram air es. Tepat saat itu, buka jalan, suara berwibawa yang tidak cocok berada di lingkungan perumahan itu bergema. Kerumunan tetangga terkejut dan membuka jalan. Dari sana muncul Presiden Direktur Darmawan, pimpinan perusahaan tempat Teguh bekerja. Di belakangnya, beberapa eksekutif perusahaan, dan anehnya, Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, setempat ikut mendampinginya dengan wajah pucat. Kedatangan para tamu elit yang salah tempat ini membuat para tetangga menahan napas. Pak Direktur, kenapa atasan kantormu Teguh ada di tempat kotor seperti ini? Kartini buru-buru memasang senyum menjilat. Oh, Anda pasti datang untuk merayakan promosi Teguh ke Amerika ya? Maaf ya Pak, menantu bodoh saya ini malah bikin onar. Diam kau, wanita tua bodoh, bentakan Pak Darmawan membelah udara siang itu. Kartini tersentak hebat hingga kehabisan kata-kata. Mengabaikan Kartini sepenuhnya, Pak Darmawan menghampiriku, dan di depan puluhan pasang mata tetangga yang melongo, ia berlutut hingga hampir mencium tanah. Mengikutinya, para eksekutif dan bahkan Kapolres serempak membungkuk dalam-dalam. Nyonya Besar Rati Suryaningrat. Atas nama perusahaan, saya memohon ampun sebesar-besarnya. Mantan karyawan kami yang tak tahu malu, Teguh Kusuma, selama bertahun-tahun telah bersikap kurang ajar pada Anda, dan bahkan berani menggelapkan dana dalam jumlah raksasa. Sebagai pimpinan, ini kelalaian saya yang patut dihukum mati. Teguh telah ditangkap di bandara tadi, dan langsung kami pecat secara tidak hormat. Mendengar kata-kata itu, bukan hanya Kartini, tapi seluruh tetangga yang menonton serempak membeo bodoh. Hah, Rati, Nyonya Besar? Ditangkap? Dipecat? Mulut Kartini kembang kempis tak mengerti. Pak Darmawan menolak jantan-jantapan dingin, menamparnya dengan kenyataan. Kau belum paham juga? Orang yang berdiri di depanmu ini adalah pengendali ekonomi nasional dari balik layar, pemilik sah sekaligus pemegang saham utama Suryaningrat Holdings, Nyonya Rati Suryaningrat. Perusahaan kami, dan bahkan rumah yang kau pijak saat ini, semuanya hidup hanya berkat belas kasihan dan kekayaan Nyonya Rati yang tak terhingga. Pembalikan fakta yang meledak. Menantu yang selama ini dia perlakukan layaknya budak, ternyata adalah penguasa mutlak yang bisa meremukkan mereka seperti serangga. Ditambah kenyataan bahwa putra kebanggaannya telah ditangkap sebagai koruptor kriminal. Bohong, ini bohong. Kartini merosot ke tanah, menangis berderai air mata, dan merangkak memeluk kakiku. Rati, maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Teguh yang salah. Jangan usir aku sudah tua, aku harus tinggal di mana? Aku menatap dingin wanita tua yang menggelepar di tanah ini, dan tersenyum tipis. Ibu Kartini, wujudmu yang menyedihkan ini persis sama dengan Teguh di bandara tadi. Silakan, Pak Manajer, segera keluarkan penyusup ilegal ini dari wilayah properti saya, dan mulai proses penghancuran bangunan. Baik, laksanakan. Kartini yang menjerit-jerit diapit dua petugas manajemen, diseret paksa keluar dengan memalukan. Dengan ini, istana pasir keluarga Kusuma benar-benar hancur total tak berbekas. Namun, saat aku hendak kembali ke mobil dinasku, sebuah pesan masuk dari Satria. Isinya adalah fakta tak terbayangkan lainnya tentang Rika, si selingkuhan yang melarikan diri dari bandara tadi. Ibu, setelah kami selidiki latar belakang Rika, kami menemukan fakta gila. Wanita itu bukan sekadar selingkuhan biasa. Aku menghentikan langkahku melihat kalimat itu. Tragedi ini ternyata masih memiliki sisi gelap yang lain. Di kursi belakang mobil mewahku, aku membaca kelanjutan pesan Satria. Wanita itu bukan cuma selingkuhan. Dia menggunakan berbagai nama palsu dan merupakan penipu pernikahan profesional residivis yang mengincar eksekutif Parubaya. Dia punya utang miliaran ke rentenir, dan uang korupsi ayah semuanya dipakai untuk membayar utang itu. Lebih gila lagi, dia sudah merencanakan. Begitu mereka sampai di hotel di Amerika, dia akan mencekoki ayah dengan obat tidur, merampas semua sisa uang dan paspornya, lalu kabur meninggalkannya sendirian. Dia sudah mengakuinya saat diinterogasi polisi. Aku menutup ponselku dengan tenang. Teguh mengira wanita itu benar-benar jatuh cinta pada kemampuan dan pesonanya. Padahal sejak awal, wanita itu hanyalah lintah darat berdarah dingin yang melihatnya sebagai dompet tebal yang mudah dimanfaatkan. Akhir hidup dari pria bodoh yang sungguh konyol dan tak tertolong. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Musim hujan di Jakarta perlahan berganti menjadi musim kemarau, matahari bersinar cerah dan bunga tabebuya bermekaran indah berwarna merah muda di sepanjang jalanan Sudirman. Hari itu, aku berada di ruang direksi super VIP lantai teratas markas besar Suryaningrat Holdings. Di sofa kulit mewah di hadapanku, duduklah Teguh. Borgolnya dilepas sementara,
tapi kedua lengannya dijaga ketat oleh dua polisi. Ia dibawa ke sini untuk menandatangani surat perjanjian ganti rugi perdata. Kemeja mewahnya kusut Masai, auranya yang dulu mengintimidasi lenyap tak berbekas. Brewok tak terurus memenuhi wajahnya, pipinya kempot. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Sangat menyedihkan. Teguh Kusuma, ini adalah total 80 miliar rupiah uang perusahaan yang kau gelapkan, ditambah denda apartemen Amerika 10 miliar. Total utangmu 90 miliar rupiah. Segera tanda tangani, perintah Pak Kuncoro dengan suara dingin sambil menyodorkan dokumen. Teguh menatapku dengan mata merah yang penuh kebencian dan dendam. Jangan bercanda, kenapa aku harus menanggung ini semua? Kalau dari awal kau jujur kalau kau pewaris Suryaningrat, aku tidak perlu korupsi. Ini semua jebakan yang sengaja kau buatkan? Dasar monster berdarah dingin. Perempuan tanpa hati sepertimu, tidak akan pernah dicintai siapapun sampai mati. Kau akan hidup kesepian selamanya. Hinaan yang sangat menjijikkan, tanda ia sama sekali tidak menyesali dosa-dosanya. Selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Jiwa yang benar-benar sudah membusuk. Aku tidak mengubah ekspresi sama sekali. Menatapnya dengan diam yang menusuk bagai es. Keheningan yang panjang dan menyesakkan itu perlahan membuat napas Teguh memburu, dan pandangannya mulai goyah karena ketakutan. Tepat saat itu, suara gagang pintu direksi yang berat terbuka. Siapa yang kau bilang kesepian? Kalau mau ngelindur, tidur saja di selmu yang dingin sana. Kriminal? Seorang pemuda masuk ke ruangan. Teguh ternganga bodoh. Satria, putra sematawayang kami, Satria Suryaningrat, yang seharusnya ada di Amerika, muncul dengan setelan jas tailor-made. Ia tersenyum lembut padaku, lalu menunduk menatap Teguh dengan bengis. Ibu tidak pernah sendirian. Kami, keluarga Suryaningrat, akan melindunginya dengan segenap nyawa kami. Ayah sendirilah yang tidak sadar betapa konyolnya dirimu. Apa maksudmu? Wanita bernama Rika, yang kepadanya kau serahkan segalanya, dan kau yakini akan menemanimu sukses di Amerika itu. Dia penipu profesional. Saat diinterogasi polisi, dia bilang begini, om-om bangka bodoh yang bau tanah itu, rencananya begitu sampai di Amerika, akan kucekoki obat tidur, kulucuti hartanya, dan kubuang di jalanan kumuh. Disentuh olehnya saja bikin aku mau muntah. Bohong. Rika yang bilang begitu? Rika yang mencintaiku. Teguh membelalakan matanya hingga nyaris keluar. Ia kejang-kejang dan ambruk ke lantai, bergetar hebat. Dari tenggorokannya, terdengar suara mengerang seperti binatang buas yang terluka parah. Hidup gemilangku. Jabatan Direktur Amerikaku. Rika. Harga dirinya yang percaya bahwa ia adalah elit terpilih, dan eksistensi selingkuhannya yang menjadi sandaran hatinya yang terakhir, hancur lebur berkeping-keping. Merangkak di lantai meratapi kebodohannya sendiri, berlumuran air mata dan ingus, tak ada lagi ruang untuk iba padanya. Ia lalu diseret keluar oleh polisi dengan tatapan kosong. Ia tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. Omong-omong. Ibu mertuaku yang diusir dari rumah itu, kini tinggal sebatang kara di sebuah kos-kosan murah yang bocor saat hujan, diisolasi oleh tetangganya, hidup dalam penderitaan. Dia yang dulunya merendahkan orang lain sebagai gembel kelas bawah, kini benar-benar jatuh ke dasar kasta, akibat kesombongannya sendiri. Kerja bagus, Satria. Kau sengaja pulang ke Jakarta untuk ini? Tentu saja, Bu. Ini adalah perayaan awal kehidupan baru Ibu. Aku harus melihatnya. Kami berdua turun ke lobi utama, gedung markas besar. Di sana, seorang pemuda yang sangat kukenali berdiri dengan gugup mengenakan setelan jas baru. Dimas. Pria yang menyerahkan bukti kebenaran itu padaku. Nyonya Besar Ratih. Saya sangat berterima kasih karena Anda mempromosikan karyawan rendahan seperti saya menjadi manajer audit di kantor pusat. Saya kehabisan kata-kata, ucap Dimas sambil membungkuk dalam. Aku tersenyum tulus padanya. Ini karena kau memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar tanpa memedulikan risiko, Dimas. Keberanian lurusmu itu adalah aset terbesar bagi Suryaningrat Group. Mulai sekarang, tolong bantu Satria ya. Siap, Nyonya. Saya akan mengabdi dengan segenap jiwa dan raga. Saat melangkah keluar dari pintu otomatis, kelopak bunga tabebuya merah muda yang sedang mekar penuh tertiup angin kemarau yang hangat, berguguran dengan sangat indah. Indah sekali ya, Bu, kata Satria. Iya, rasanya, sudah 25 tahun Ibu tidak melihat pemandangan musim yang seindah dan sedamai ini. Aku melepaskan topeng istri rendahan yang tak berdaya, yang mencecikku selama bertahun-tahun, dan menghirup udara segar Jakarta dalam-dalam. 25 tahun. Bukan waktu yang singkat. Menonton pria yang kucintai membusuk menjadi monster rakus akan kekuasaan dari kursi baris depan adalah siksaan yang sangat menyiksa. Namun, karena pernah melewati musim hujan yang gelap dan sedingin es itulah, kehangatan cahaya matahari ini terasa begitu berharga dan kucintai. Guguran bunga tabebuya ini seakan menjadi nyanyian belasungkawa bagi orang-orang bodoh di masa lalu,
sekaligus tepuk tangan hangat yang merayakan kelahiranku kembali. Ayo, kita pergi, menuju hari esok kita yang baru. Bersama Satria dan Dimas, aku melangkah mantap menyongsong cahaya yang menyilaukan di bawah hujan kelopak bunga.